Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, udah ada ibu-ibu belum ya, Bu? Belum. Lagi nyiapin kolak ya. Nah, ibu-ibu paling sibuk kalau bulan Ramadan ya. Kita bapak-bapak mah enak ya, tinggal makan doang. Yang sibuk ibu-ibu sore itu, aduh, pagi-pagi ada tadarus, sore-sore pada masak, capek ibu-ibu. Bapak yang terhormat, alhamdulillah kita sudah masuklah di bulan suci Ramadan, sudah hari kedua kita tunaikan. Dengar-dengar di Malaysia baru hari ini katanya ya. Ada yang bilang di Malaysia dan Brunei baru hari ini saumnya, karena mereka tidak bisa melihat hilal. Kita bisa di Aceh. Aceh itu kan lebih barat daripada Malaysia. Malaysia nggak kebagian tuh, dengar-dengar baru hari ini saumnya. Dengar-dengar tapi saya belum cek. Ada orang yang bilang aja. Biarin nggak apa-apa. Tapi prinsipnya sama-sama di bulan Ramadan. Kalau saya simak di medsos, kita sekarang dunianya medsos melulu ya. Saya mau tanya Bapak juga, satu hari berapa lama itu pegang HP? Berhari-hari pegang HP berapa lama itu? Lamaan pegang HP apa lamaan? Lamaan apa? Lamaan cuci piring. Kita ini dunia sudah berubah sekarang ini. Kalau dulu nongkrong depan TV kerjaannya itu di setiap kamar ada TV-nya. Sekarang dikantongin TV-nya. Kemana-mana pegang HP. Di kamar mandi aja ada orang pegang HP itu. Ya sudahlah, itu namanya informasi ya. Saya melihatnya netral Pak. Bisa baik, bisa buruk tergantung kitanya. Ketika yang kita cari adalah ilmu, informasi yang baik, tentu manfaat. Komunikasi sama kita bisa tahu anak kita ada di mana, kakak kita di mana kan juga ada. Jadi itu lihat positifnya banyak ya, bahwa kemudian ada unsur negatifnya kita antisipasi saja negatifnya. Yang terhormat, di medsos saya melihat banyak sekali narasi atau apa namanya ya, yang juga kaitan dengan saum. Kalau saya lihat ada yang bicara soal buka. Itu buka itu salah itu. Allah malakasum tuh baru minum salah. Ada lagi apa lagi? Itu witir itu 3 itu sekaligus, kok 2 1 itu salah itu. Banyak sekali di TV itu yang kalau muncul berita macam-macam. Gak apa-apa lah. Itu bahwa kita terhadap ilmu itu kita ada perhatian ya. Cuman tadi lagi bagi orang awam yang hanya dengar-dengar lalu narasi hanya yang belum matang gitu, hanya asal berita lalu disebarkan, itu juga itu menjadi resiko kita harus teliti dalam menyikapi dan memperoleh pandangan ya. Itulah hal-hal yang muncul menjelang Ramadan dan di bulan Ramadan. Saya mau mulai dulu dari soal buka. Kita kan sebentar lagi buka ya. 1 jam lagi lebih, 1 jam seperempat lagi buka. Saya baru tadi saya dikirimin berita itu. Ada seorang Ibu Ustazah Ali Drus kalau tidak salah. Ibu-ibu salah itu.
buka itu begitu maghrib azan, lalu kita ambil makanan baru bilang Allahumma lakal hamdu, belum dimakan udah Allahumma lasuntu, belum diminum sirupnya udah Allahumma lakal hamdu, zahabat dhama'u. Salah itu ya. Kenceng juga pidatonya itu, disebarkan kemana-mana, viral videonya. Sudah lama sebetulnya, udah tahun lalu saya sudah dengar yang begitu. Muncul lagi tahun ini ya. Lalu saya mikir juga, iya saya juga suka gitu. Jadi Allahumma lakal hamdu dulu, baru minum. Saya juga suka gitu, dan itu kebiasaan saya dari kecil. Mohon maaf nih, jadi saya kemana-mana ngobrol. Waktu kecil saya buka begitu juga itu. Mohon maaf tuh, ayah saya tuh kiai Pak, ngajar kitab ayah saya itu. Mohon maaf mungkin kita bukan, jadi nggak enak cerita pribadi. Kok nggak negur saya gitu? Kalau buka bareng dengan ayah nggak negur saya. Kenapa saya belum makan, belum minum udah Allahumma lakal hamdu dibiari? Kalau itu salah maksud saya gitu. Kalau itu salah, akhirnya merangsang saya jadi harus mikir lagi saya. Karena saya juga apa boleh buat ngajar pengajian kan orang bertanya lagi. Maka saya kumpulkan berbagai sumber nih Pak, hasil penelitian saya dari kitab-kitab fikih. Ya, mari saya. Yang jadi tanya-tanya, kalau ayah saya sudah ngaji, sudah tahu tuh, kok nggak dikasih tahu saya, nggak ditegur gitu kayak gitu. Kan rata-rata sekarang sampai sekarang banyak yang begitu. Nah, maka saya ketemulah beberapa kitab. Satu saya kutip Minhajul Muslim. Ini kitab belum lama sih, terbit tahun 70-an. Kedua Syekh Zuhaili, doktor itu ya, sudah wafat sekarang. Dia tahun 80-an nyusun kitab fikihnya. Ketika I'anatul Talibin, ini sudah 200 tahun yang lalu. Syarahnya Fathul Mu'in. Kemudian saya kutip Al-Azkar Imam Nawawi, ini sudah 500 tahun yang lalu lebih ya. Lalu ada syarahnya. Nah, ini 4 kitab, 1, 2, 3, 4. Saya ambil sebagai pedoman untuk menjelaskan masalah itu. Dalam Minhajul Muslim tulisannya gini, ad-du'a'u inda fitrihi, berdoa ketika buka, enggak disebut sebelum, enggak disebut sambil buka, enggak disebut setelah buka. Kalimat inda itu ketika gitu. Ketika itu bisa sebelumnya, bisa bareng, bisa setelahnya. Kitab itu menulis ad-du'a'u inda fitrihi, berdoa ketika bukanya orang yang puasa. Jadi kan masih belum jelas kan? Apa belum jelas itu memang biarin begitu atau belum diterangkan? Lebih konkretnya lebih. Lalu saya mampir ke kitab Az-Zuhaili. Ad-du'a'u aqibal fitri, doa itu setelah buka. Ini Imam Zuhaili, Syekh Dr. Zuhaili, itu sudah wafat, dia ulama besar dari Damaskus ya. Bukunya hampir dikutip oleh para ulama sekarang kalau bikin fatwa itu, karena bukunya lengkap. Alhamdulillah saya dikasih hadiah oleh seorang sahabat jemaah kami dari Masjid Muhajirin dan Singkarak. Saya dibelikan 1 set itu, kalau tidak salah 12 jilid itu Pak. Kitabnya itu tebal sekali. Itu berbagai hukum Islam, perbandingan mazhab, lengkap dengan dalilnya. Maka cukup tebal itu, 1 lemari itu, ini tuh panjang. Itu ya. Nah, ini saya kutip apa kata dia? Setelah buka. Betul kata dia, ad-du'a aqibal fitri. Doa itu setelah buka. Itu 2 kitab sudah. Saya masuk kitab ketiga, I'anah itu syarahnya Fathul Mu'in. Ini yang rata-rata dikaji di pesantren. Kalau yang barusan itu dulu zaman pesantren belum ada itu. Baru terbit tahun 80-an. Kalau pesantren kan kitab-kitab ratusan tahun yang lalu. Nah, ini I'anah itu ratusan tahun yang lalu ya. Ya, syarah dari Fathul Mu'in. Yusannu ayyakula ayal muftiri, hendaklah disunahkan untuk mengucapkan, yaitu orang yang buka. Wa qalu aqibal fitri, setelah buka. Buka juga sama. Ay aqiba ma yasilu bihil fitri, yaitu setelah betul-betul melakukan buka. La qablahu, bukan sebelumnya, wala indahu, bukan sambil bukanya.
Nah, maaf nih, ini mohon maaf, di pondok tuh saya dulu ngaji ini ke bapak itu, ke orang tua saya ngaji ini, Pak Fatul Lumain tuh ngaji. Tapi tadi kenapa saya nggak ditegur gitu? Tidak sesuai dengan kitab gitu ya. Kita mengatakan setelahnya, bukan sebelum, bukan sambilnya. Doanya apa? Allahumma laka sumtu wa ala rizqi aftartu. Kemudian ditambahkan dhahabadh dhama'u wa btallatul uruq wa thabata aju insyaallah. Itu doanya. Nah, sudahlah. Jadi sudah apa nih? Sudah 1 lawan 2 nih ya. Yang satu tidak bilang, yang 2 setelah. Jadi sesuai dengan tadi Ibu Ustazah Ali Idrus itu yang videonya ada di saya. Siapa yang ngirim tadi itu ya? Lupa saya. Oh, dari Jemaah Harapan Kita. Sekarang masuk ke kitab keempat, Syarah Al-Adhkar. Sebutnya Al-Adhkarnya Imam Nawawi, tapi disyarahkan oleh Ibnu Alan. Pada jilid kedua, halaman 459, ada tulisan gini, Imam Syafi'i. Nah, ini langsung ke atas nih, langsung ke bosnya nih, paling tingginya yang mazhab ya. Imam Syafi'i mengatakan istibabu dzikri inda iftarihi. Dianjurkan berzikir berdoa maksudnya ketika orang saum itu buka, walam yubayyin hal huwa qablahu. Tidak dijelaskan sebelumnya atau setelahnya. Jadi sama dengan yang pertama. Pokoknya sekitar bukalah baca itu. Tidak saklek sebelum, setelah, sambil gitu, tidak saklek gitu. Pokoknya berkaitan dengan saatnya buka, doalah. Sebelumnya boleh, setelahnya boleh, sambil buka juga boleh. Ini ternyata dari Imam Syafi'i. Lalu kalau gitu berbeda dengan bahasa dong. Emang bahasanya gimana sih? Allahumma ya Allah, laka untuk engkau lah ya Allah, aftartu aku buka. Laka sumtu, maaf ya. Allahumma laka sumtu, untuk engkau lah ya Allah, aku ini saum. Lalu kata si ustazah, kata ibu ustazah itu, kalau belum buka bilang kepada engkau lah, untuk engkau lah aku saum, kan saumnya belum selesai. Kok berani-berani mengatakan saumnya belum selesai kok gitu. Kalau belum buka, kata beliau, belum selesai saumnya. Jadi mengatakan kepada engkau lah aku telah saum, orang saum belum selesai, kau udah bilang telah saum, berarti bertentangan dengan letter lek, dengan kalimat zuhir kalimat. Kalau bahasa Arab zuhir kalimat, kalau orang Belanda namanya letter lek, sesuai dengan bahasanya ya. Kemudian wabika amantu, udah jelas lah itu mah, wabika amantu, dan sebab kau atau terhadap kau aku beriman. Nah, ini yang agak fatal. Wa ala rizqika aftartu. Atas rizki darimu aku telah buka. Berarti harusnya telah buka kan? Kalau lihat kalimatnya nih, setelah minum seruput gitu. Jadi sebelumnya apa kalau gitu? Ya bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Seruput Allahumma laka sumtu gitu kira-kira ya. Nah, tahu seruput nggak Pak? Itu bahasa kampung saya tuh sama Bapak. Minum kalau yang itu diseruput namanya itu. Sama bahasa Jawa juga seruput, bukan? Ya biasanya minum apa tuh seruput tuh? Minum apa? Dawet apa diseruput gitu ya. Nah, dah. Wa ala rizqi aftartu, dan atas rizki darimu aku buka, aku telah buka. Kemudian kalau kita suka nama apa nih? Bi rahmatika ya arhamar rahimin misalnya gitu ya, atau fataqabbal minni gitu. Nah, kalimat itu kalau diartikan letterlek, kalau diartikan sesuai dengan kalimat dohirnya, menunjuk kepada fi'il madhi semua. Fi'il madhi itu masa lampau. Masa lampau itu saumnya udah selesai. Selesai itu ditandai dengan buka. Coba deh. Loh, ini kita berubah ya. Tapi tadi saya katakan, kok ayah saya nggak negur sih? Baca kitab, ngajar kitab ini kok. Fathul Muin itu didiktekan kepada santri semua itu. Pasti ketemu. Tapi kok saya nggak ditegur ya? Gitu ya. Nah ini menunjukkan kita perlu ngaji lagi gitu.
Berarti kita harus ngaji lagi nih, terusin nih. Pengetahuan belum lengkap kalau gitu. Nah, dikomentari oleh Ibnu Alan dalam Syarah Al-Azkar tentang bagaimana itu bahasa. Wa qaluhu aftartu. Nah, ini ilmu bahasa nih masuk. Jadi bahasa itu bukan ilmu matematika, Pak. Bahasa itu kalau matematika gini, 1 tambah 1 2, tidak 2 salah, kan gitu. Namanya ilmu pasti. Kalau bahasa itu bukan pasti, ilmu sosial. Satu kata bisa maknanya beda-beda, Pak. Saya ke Jakarta, nanya ke teman, Pak, saya punya teman di sini nih, dulu udah sekian tahun. Kira-kira orangnya di sini nggak? Jawabannya Pak, tahu dah. Tahu deh jawabannya. Tapi maksudnya enggak tahu gitu, Pak. Enggak pakai enggak, tahu dah. Coba apa maksudnya tuh? Tahu dah. Ini bahasa nih. Betawi, ada orang Betawi di sini nggak? Tahu dah. Tahu itu kan maksudnya tahu. Kok jadi maksudnya enggak tahu gitu? Enggak pakai, harusnya pakai enggak. Enggak tahu dah gitu. Enggaknya dibuang. Tahu dah. Bahasa. Tapi kita langsung ngerti. Maksudnya dia tidak tahu. Walaupun kalimatnya tahu. Tahu dan tidak tahu kan beda itu. Ya, benar nggak Pak? Itu bahasa tuh Pak. Jadi artinya bahasa itu tidak saklek seperti ilmu pasti. Tergantung bagaimana dipahami oleh orang yang berkomunikasi. Nah, kembali ke sini, itu aftartu itu harus buka dulu. Kalau lihat dari kalimat asalnya harus buka dulu, baru kita ngucap aftartu. Tapi kata ulama ini dikatakan wa qalu aftartu yajuzu ayyuradu bihi al-fitrul hukmi. Itu kalimat bukan sudah buka, tapi secara hukum sudah boleh buka gitu Pak. Jadi nggak salah walaupun kita belum minum tapi sudah bilang aftartu. Kita belum minum tapi sudah bilang aftartu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa lizka aftartu. Walaupun minumnya bukan. Karena prinsipnya secara hukum sudah boleh minum, itu maksudnya. Jadi kalau gitu bolehnya pas maghrib sudah boleh mengucap apapun karena sudah boleh buka. Walaupun bukanya sendiri belum, minumnya sendiri belum, makannya sendiri belum. Tapi secara hukum, kata ahli bahasa ini, secara hukum dianggap sudah boleh. Maka kata-kata fi'il madhi itu boleh dipakai. Nah, jadi kalau gitu Bapak yang terhormat, ini untuk menerangkan tentang kontroversi antara ucapan dan kelakuan. Antara doa dan bukanya sendiri dan minum makannya sendiri dibahas oleh ilmu bahasa. Rupanya kita lihat bukan dari sisi zahir kalimat, tapi dilihat dari sisi hukum itu kalimat, yaitu bukanya sudah boleh. Ini biasanya dibahas dalam ilmu bayan tuh Pak. Mungkin saya pernah mengatakannya, contoh di ilmu bayan soal waktu Pak. Bapak pulang mau sahur, malam mau sahur nih. Ternyata istri kita masih di dapur juga. Lalu kita nanya, "Ma, nasi sudah matang belum?" Pernah nanya gitu nggak? Pernah. Sebetulnya setiap nasi itu sudah matang Pak. Yang belum matang itu adalah aronan. Tapi Bapak nyebutnya nasi sudah matang. Kalau menyebut aronan sudah matang boleh tuh ya. Tapi kita nyebutnya nasi sudah matang belum. Itu soal bahasa. Nasi itu setiap nasi ya udah matang. Kalau belum matang belum nasi. Itu bahasa Pak. Ini unik bahasa Timur. Ada lagi orang laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini orang Persis mengatakan talqin kepada orang mati itu kepada yang mati, yang akan mati. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau mati itu la ilaha illallah. Tapi kata di bahasa orang kalimatnya mati, setiap orang mati mah udah mati. Kalau belum mati mah hidup.
talkini yang hidupmu gitu kan. Saya hanya membahas apa itu rahasia bahasa. Jadi jangan kita dalam memahami suatu bahasa itu saklek kayak ilmu pasti, ilmu jabar apa namanya, ilmu pasti itu namanya juga pasti. Kalau bahasa itu bukan ilmu pasti, ilmu sosial itu bisa beragam. Nah, baik. Jadi oleh Imam Ibnu Alan dibahas tentang doa sebelum buka itu tidak mengapa. Ya, kita terusin dulu kalau itu ya. Wahwa duhulna. Jadi yang dimaksud aftor itu maksudnya duhulu waktihi, telah masuk waktunya buka. Walaupun kita sendiri belum buka. Apalagi bapak sibuk nih, masih ke sana kemari, orang sudah pada buka, kita belum buka. Pada dasarnya sudah dianggap bisa buka. Jadi kalau berdoa Allah malaka sumtu saat itu sudah boleh karena sudah waktunya buka. Wa huwa duhulu waqtihi wa hadza kulluhu muhtamilun. Semua ini akhirnya ihtimal. Ihtimal itu boleh wae, boleh saja. Wa zahiru, maka zahirnya annahu, maka bahwasanya ba'dal iftar, setelah buka, wa qablahu, sebelum buka, sejenak sebelum buka, wa ma'ahu, dibaca sambil buka, sawaun fi itnyanihi bil mustahab, sama saja kesunahannya doa itu. Dah. Oh, rupanya begitu. Maka saya nggak ditegur waktu itu, walaupun kita doa dulu baru buka. Nanti sebentar kita buka, terserah Bapak itu. Mau doa dulu, mau sambil minum doa, habis minum berdoa, boleh-boleh saja ya. Jadi ternyata itu enteng saja, itu ringan saja, nggak serius banget. Karena saya dikirimin video itu betul-betul salah itu. Ibu-ibu salah kalau bukannya begitu. Waduh, tar dulu antum, nggak gitu-gitu amat gitu ya. Jadi kesimpulannya, oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan tidak mengomentari tentang sebelum, setelah atau sambilnya. Karena di dalam hadis Rasul cuma inda iftari, ketika bukanya gitu ya. Oke, satu ya, dah.